Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat dan anugerah dari Allah Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan juga salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala syukur atas milad yang ke-26 tahun di Jackmania. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, perkumpulan yang membuahkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Sesungguhnya semua perkumpulan, semua persahabatan, semua pertemanan, semua relasi besok hari kiamat bisa menjadi permusuhan. Semuanya menjadi permusuhan kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan perkumpulan kita ini membuahkan takwa dan kebaikan dan keistiqomahan kepada kita sekalian. Sungguh segala bentuk persaudaraan adalah hal yang baik. Segala bentuk kebersamaan adalah hal yang luhur, hal yang mulia. Di dalam hadis disebutkan yadullah ma'al jamaah, tangannya Allah dalam makna keberkahan dari Allah, pertolongan Allah, bantuan dari Allah kalau kita bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Sebab al-ijtima' rahmah wal furqah azab. Di dalam persatuan, dalam perkumpulan, di situ rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Di dalam perpecahan itu adalah azab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan, keleluasaan di dalam hal-hal yang mubah. Termasuk dalam hal yang mubah, kita makan apapun yang mau kita makan selama itu halal, mubah. Begitu juga hal yang mubah seperti tidur, ataupun dalam permainan atau kompetisi atau perlombaan, sesuatu yang mubah. Tetapi hal yang mubah kita bisa menyulapnya, disulap menjadi sesuatu yang sunnah dan mendapatkan pahala. Amal mubah, adapun hal yang mubah itu bisa mendapatkan pahala dengan niat. Disebutkan bahwasanya wa man nawa bi aklihil guwa li ta'atillahi lahu ma gad nawa. Contohnya, barang siapa yang ketika dia makan mubah, enggak ada pahala, enggak ada dosa. Tetapi kalau dia niatkan makannya untuk menghimpun kekuatan di dalam, agar kekuatannya itu dipakai untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makannya dia dapat pahala. Bahkan sebagian kaum solihin, sebagian ulama, sebagian solihin, sebagian wali-wali, kalau dia tidur, dia bilang kepada muridnya, tolong jangan bangunkan saya dari wirid saya. Tahu gak wirid? Sesuatu yang rutin, zikir yang rutin dilakukan, amal ibadat yang rutin. Dan dia menamakan tidurnya sebagai wirid. Loh, ini tidur kok wirid? Ya kan wirid dapat pahala, tidurnya saya juga dapat pahala sebab diniatkan. Bagaimana? Tidur diniatkan untuk menghimpun kekuatan biar bisa tahajud, biar bisa qiyamul lail. Subhanallah. Begitu juga ketika kita ikut permainan atau menonton permainan, manusia itu memang lemah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelapangan, keleluasaan di dalam syahwatnya mereka. Kita diberikan syahwat dan diberikan kelapangan, keleluasaan untuk menyalurkan hobi kita, kesenangan kita, syahwat kita, tapi salurkan dalam hal yang halal. Ada satu sahabat Nabi Muhammad ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam
berkata, Nabi berkata, bahkan ketika seseorang menggauli istrinya sendiri, dia dapat pahala. Bilang, ya Rasulullah, kita jadi kalau kita tidur sama istri, menggauli istri, dapat pahala. Kok bisa? Maka Nabi menjawab, kalau dia menyalurkan syahwatnya dalam yang haram, dalam perzinaan, dapat dosa gak? Dosa. Nah begitu juga kalau dia salurkan dalam hal yang halal, yang baik, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diberikan contoh, bahwasanya kita ngasih makan istri, ngasih makan keluarga, memberikan nafkah kepada dia, itu pun mengandung pahala dan dapat pahala sedekah. Nabi sampai bilang, hatta ma taj'aluhu fi fimra'atik, yang engkau berikan ke mulut istrimu, makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu, itu dapat pahala sedekah. Kemudian Nabi Muhammad lihat, menunjukkan dengan kata-kata, bukan yang kamu kasih kepada istrimu, tapi lihat, Nabi bilang yang engkau letakkan di mulut istrimu. Subhanallah, ada romantisme di sini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karenanya itu diberikan hal yang mubah, sehingga dalam ketaatan pun dibikin beragam. Kenapa ketaatan itu beragam? Ibadat itu beragam. Ada ibadat sholat, ada ibadat puasa, ada ibadat sedekah, ada ibadat birrul walidain, ada zikir beragam, zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir la ilaha illallah, zikir Allahu akbar, zikir salawat kepada Nabi Muhammad, itu juga zikir. Zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada banyak zikir. Itu Ibn Athaillah Sukandari, beliau bilang hikmahnya adalah lamma alimal haggu minka wujudal malal lawana lakat ta'at. Allah mengetahui kalau pada diri kita itu ada sifat jenuh, ada sifat bosan, maka dibikin ketaatan beragam. Dibikin ketaatan beragam. Kalau ibadat cuma itu-itu aja, kebanyakan orang juga jenuh, tetapi dibikin beragam. Dikasih sholat, bilang sholat capek, sholat sunnah, yang wajib aja tuh Masya Allah 17 rakaat, Alhamdulillah ringan. Hal yang wajib nggak ada yang berat. Yang wajib semuanya ringan. Yang wajib semuanya ringan. Nggak ada yang berat yang wajib. 17 rakaat. Orang mau menambah yang sunnah, sunnah medannya terbuka untuk siapapun yang giat. Sholat sunnah, witir 11 rakaat, duha 8 rakaat atau 12 rakaat, gobliyah, ba'diyah totalnya mencapai 22 rakaat. Bagaimana ini demikian banyaknya? Ketika seseorang jenuh daripada sholat tersebut, capek sholat melulu, ada amalan yang lain. Apa? Berzikir. Berzikir adalah amalan yang nggak pakai biaya dan nggak pakai tetangga, nggak pakai tenaga. Cuma duduk, mulut komat kamit, nggak ada tenaga, nggak keluar, nggak keringetan lagi kalau berzikir. Kemudian juga di dalam berzikir tersebut bukan satu macam, ada banyak jenis zikir, macam-macam. Nabi bilang di dalam hadis, Subhanallah, walhamdulillah, la an aqula subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh yang berucap, saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, lebih saya sukai dari semua benda yang disinari oleh cahaya matahari. Kalimat ini lebih berharga daripada itu semuanya. Lebih berharga daripada tambang, daripada perusahaan, daripada aset tanah, dari bumi seisinya. Satu kalimat ini lebih mahal daripada itu semuanya, kata Rasulullah. Dan Rasul SAW menyatakan demikian. Zikir yang beragam, macam-macam, dibikin beragam, bukan satu macam. Oh zikir capek, baca ayat Al-Quran. Al-Quran berpindah dari satu ayat ke ayat lainnya, dari satu surat ke surat yang lainnya. Kata Nabi Muhammad, orang kalau baca Al-Quran itu satu huruf dia mendapatkan pahala 10, kata Rasulullah. Satu huruf ditulis 10 hasanat. Terus Nabi bilang, saya nggak bilang
kalau alif lam mim itu satu huruf. Tidak, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf, jadi 30 hasanat kata Rasulullah. Ada orang bertanya, orang kalau baca Quran nggak paham, dapat pahala nggak? Alif lam mim siapa yang paham? Alif lam mim siapa yang paham? Orang Arab juga nggak paham apa artinya alif lam mim. Ulama juga nggak paham. Itu kalau kita baca tafsir, dikatakan apa maknanya alif lam mim, kebanyakan ulama bilang itu maknanya dengan makna yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui hakikat maknanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, di Al-Quran ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada kaf ha ya ain sad, ada nun, ada gaf, ada toha, masya Allah, ha mim, semuanya nggak dipahami maknanya, hanya Allah yang mengetahui hakikat maknanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala di dalam setiap huruf walaupun kamu nggak paham. Allah tahu kita mudah bosan, dibikin ketaatan beragam. Baca Quran, capek baca Al-Quran, sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya diiringi dengan hadrah, boleh, silahkan. Diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersolawat bebas, boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Berzikir juga begitu, boleh. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah Ta'ala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa ulil albab? Orang-orang cendekiawan, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ada orang ngelihat itu kok sholawatan sambil berdiri, udah garuk kepala, dia belum ngelihat kita sholawatan sambil berbaring. Di Al-Quran Allah memuji orang yang berzikir berdiri, duduk ataupun sambil berbaring. Masya Allah. Nabi Muhammad kalau tidur di pembaringannya itu ngajarkan kita doa. Apa doanya? Allahumma inni alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku sandarkan tulang belakangku ya ke lantai, tapi pada hakikatnya aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perkaraku. Sallallahu alaihi wasallam. Nah saudara sekalian, maknanya kita manusia bisa jenuh ketika melakukan ketaatan, dan pelampiasan kejenuhan tersebut bisa kita lakukan berpindah dari satu ibadat ke ibadat yang lain, ataupun kepada hal yang mubah. Di antara salah satu niat di dalam menikah adalah untuk tansyid lil afkar, mengembalikan semangat, meriset pikiran kita, meriset kejenuhan kita. Subhanallah. Begitu juga ketika kita melakukan permainan atau menyaksikan permainan, diniatkan untuk meriset pikiran kita dan kejenuhan kita, hingga selesai menyaksikan itu membuahkan rajin lagi ibadatnya. Dan begitulah. Dan apalagi tatkala kita jadikan sesuatu yang mubah, permainan bola, sesuatu yang mubah, ketika diniatkan untuk olahraga, menghimpun kekuatan, biar sehat, bisa taat, ibadat kepada Allah Ta'ala, ada pahalanya. Kita ngumpul, The Jackmania, milad yang ke-26, kenapa bikin perkumpulan ini? Untuk kita bisa saling silaturahmi, ada pahalanya. Silaturahmi hukumnya wajib. Disebutkan bahwasanya itu rahim, silaturahim, itu bergelantungan di arsy-Nya Allah Ta'ala. Dan dia berkata, Allahumma inni bika fala uqta'. Terus amanat juga bergelantungan di arsy-Nya Allah dan berkata, Allahumma inni bika fala ukhan. Ya Allah, kata amanat, aku berada di tengah-tengah hambamu
dengan Allah, maka aku nggak boleh dikhianati. Adapun rahim tersebut berkata, ya Allah, aku berada di tengah-tengah hambamu, maka aku nggak boleh diputus. Lantas Allah Ta'ala berkata kepada rahim tersebut, silaturahim tersebut, Allah berkata kepadanya, sesungguhnya man wasalaki wasaltuh, wa man gata'aki gata'tuh. Yang menyambung engkau, aku sambung. Yang memutus engkau, aku putus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau disambung oleh Allah, sambung silaturahmi kita. Kita saling ketemu, nggak saling kenal. Oh, ngelihat dari pakaiannya, wah, salah satu sarana untuk mempersaudarakan kita. Persaudaraan ada banyak. Persaudaraan satu bangsa, satu tanah air. Persaudaraan sesama manusia, walaupun beda bangsa, beda tanah air. Woi, ini kita sesama manusia, satu bangsa, satu tanah air. Kemudian dipersaudarkan lagi dalam kalimat la ilaha illallah. Dipersaudarkan dalam kalimat la ilaha illallah. Persaudaraan yang terbesar. Mungkin kita bisa kehilangan persaudaraan yang lain, tetapi jangan sampai kita kehilangan persaudaraan dengan basis la ilaha illallah. Kemudian dipersaudarakan dengan ruang lingkup tertentu, baik di dalam suatu hobi, ataupun di dalam suatu perusahaan, ataupun di dalam suatu pekerjaan. Sehingga itu juga salah satu bentuk persaudaraan. Dan segala hal yang menanamkan kecintaan, kasih sayang, dan persaudaraan, kita dukung, kita support. Sebab persaudaraan tersebut diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Saat kita berjumpa, wah ini jumpa dengan orang yang kita satu hobi dengan dia, dipadukan di dalam suatu kesenangan, suatu kesukaan, satu hobi yang sama, satu perkumpulan yang sama, ditambah lagi dengan, dikuatkan lagi dengan perkumpulan Islam. Maka muslim ketika jumpa dengan muslim lain, kasih salam, menyapa, jangan melengos. Ketemu orang sapa. Nabi ketemu siapapun disapa, walaupun itu anak kecil, disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menyapanya itu dengan assalamualaikum. Kalau ketemu orang, Nabi ngasih salam. Menyapa siapapun, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak kecil, disapa oleh Rasulullah. Dan Nabi Muhammad tidak nunggu disapa baru membalas, tapi beliau selalu lebih dahulu mulai menyapa orang lain. Itu ulama bilang di antara tanda-tanda hari kiamat, orang hanya ngasih salam kepada orang yang dia kenal. Yang dia nggak kenal, dia nggak mau ngasih salam. Di dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis muallaq di situ. Ketika ditanya, ayyul Islam khair, ayyu khisalil Islam khair, nilai Islam apa yang terbaik? Dijawab, ifsya'us salam liman arafta wa man lam ta'rif. Menyebar salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Dan di situ juga disebutkan bahwasanya nilai Islam yang indah, it'amut ta'am wa badhlus salam lil alam. Ngasih makan orang, ngasih manfaat kepada orang lain. Dan juga salah satunya badhlus salam lil alam, menyebarkan salam kepada semua orang, menyapa semua orang. Bahkan kalau ada orang bersin, agama Islam ngajarin ucapkan kata-kata yang baik. Ini Nabi yang ngajarin kita. Ada orang bersin, dia bilang alhamdulillah, bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Untuk buka omongan, buka dialog, mencairkan suasana, sehingga terbuka pintu untuk ta'aruf, untuk saling berbagi, untuk saling berbuat baik. Tahu gak apa artinya muslim? Muslim, kata Rasulullah, definisi muslim, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim sejati, muslim yang asli, yang membuat muslim lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya.
nggak ganggu orang pakai mulutnya, tidak mengganggu orang pakai tangannya. Itu muslim yang asli, yang sejati. Makanya disebut muslim. Kenapa muslim? Penyebar keselamatan. Mukmin, apa itu mukmin? Al-mu'min kata Nabi Muhammad, man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang membuat manusia lain aman. Aman terhadap kehormatan mereka, aman terhadap harta mereka. Enggak merusak, enggak mengganggu hartanya orang. Dan juga tidak menodai kehormatan orang lain. Martabatnya, harga dirinya dengan dicaci ataupun dimaki ataupun digosipkan. Itu mukmin seperti itu. Mukmin memberikan rasa aman. Mukmin mendatangkan rasa keselamatan. Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah amalan yang serius. Amalan yang serius, bukan permainan. Dalam sesuatu yang serius, apa? Jihad yang dilakukan oleh Rasulullah betul-betul dilakoni, dilaksanakan oleh Rasulullah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Tatkala Rasulullah berjihad, salah satu jihadnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu adalah Fatah Makkah, peperangan untuk memerdekakan kota Mekkah, memberikan kemerdekaan, kebebasan di kota Mekkah. Sebab di Mekkah itu dulu terjajah, dijajah dengan kemusyrikan, dengan pemaksaan kehendak. Datang Nabi Muhammad memberikan kemerdekaan. Saat Rasulullah datang dengan pasukan ke kota Makkah membawa kemerdekaan, terjadi pertempuran-pertempuran kecil, dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Itu tatkala Rasulullah masuk ke kota Makkah bersama para pasukan, Nabi melihat di pinggir jalan ada seekor anjing betina. Anjing betina itu baru saja melahirkan anak-anaknya, dan anak-anaknya lagi menyusu kepada dia. Ketika anjing itu melihat pasukan sahabat, dia gusar ketakutan. Nabi melihat hal tersebut, Nabi tugaskan satu sahabat, turun dari kudamu, jaga dekat anjing tersebut, halau sahabat jangan mendekat, agar anjing itu tidak risau dan tidak ketakutan. Nabi dalam jihadnya bersama pasukan masuk ke satu negeri dalam peperangan, memberikan rasa aman bahkan kepada seekor anjing, apalagi kepada manusia. Memberikan rasa aman kepada seekor anjing, memperhatikan anjing ini khawatir, jangan sampai dia khawatir, jangan sampai dia ketakutan, jangan sampai dia risau. Rasa amannya anjing diperhatikan oleh Nabi Muhammad, apalagi rasa amannya manusia sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kemanusiaan HAM bukan dari barat, bukan dari timur, tapi kemanusiaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hak asasi manusia dari orang yang bukan manusia kecuali mukanya doang. Kemanusiaan mereka, nah itu yang mereka lakukan di Gaza, nah itu wajah asli kemanusiaan versi barat, nah itu dia pembantaian terhadap bayi-bayi dan anak-anak. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kemanusiaan versi mereka. Tapi kemanusiaan versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hewan aja dipikirkan oleh Rasulullah, apalagi manusia. Nabi sampai bilang, ketika ada seseorang, kan tuh kalau punya kawanan sapi itu suka ditandain, dicap tuh dengan besi panas, dicap di tubuhnya itu dengan besi panas, ini milik dia. Ada satu orang nandain untanya dia itu bukan di tubuhnya, tapi di wajah unta tersebut. Nabi ngelihatnya marah, siapa pelakunya ini? Kenapa dia melakukan seperti ini? Dicapnya di wajah. Sampai Rasul SAW melarang memukul hewan di wajahnya. Bukan wajahnya yang dipukul, itu hewan, apalagi manusia. Terus Nabi dalam perjalanan pesan kepada sahabat, waktu mereka berjalan naik unta atau naik kuda atau naik keledai, kemudian datang waktu istirahat, sampai di tempat peristirahatan untuk istirahat sejenak, istirahatnya jangan sambil duduk di punggung kuda, turun, kata Rasulullah, turun dari kudamu, turun dari untamu, kamu perlu istirahat. Nah itu yang ngegendong kamu juga perlu istirahat, kendorkan ikatannya,
kendorkan pelananya, turunkan bebannya dulu. Kamu turun, jangan kamu istirahat ya sambil duduk di punggung unta atau di punggung kuda. Sampai hal ini pun diperhatikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi cerita ada satu wanita masuk surga. Wanita ini penjahat, banyak kejahatan dan kelakuan yang buruk yang dia lakukan. Tapi dimasukkan surga, diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Tahu gara-gara apa? Nabi bilang gara-gara dia di padang pasir kehausan. Akhirnya menemukan sumur, ada air di dalamnya, tapi nggak ada timba, nggak ada tali. Dia turun memanjat ke bawah, dia ngambil air, dia minum buat dirinya. Udah selesai minum, hilang dahaganya, dia naik ke atas, memanjat, lihat ada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Terus dia bilang, laqad balagha bihi mithal ma balagha bi minal atash. Anjing ini merasakan kehausan yang sama yang seperti aku rasakan barusan. Maka wanita ini turun lagi ke bawah, diambilkan air, ditaruh air itu di sepatu kulitnya, terus digigit dengan giginya, dia manjat ke atas. Sambil ngebawa air itu di sepatu kulitnya sambil yang dia gigit itu. Kemudian dia berikan air kepada anjing tersebut sampai hilang dahaganya, pergi anjing tersebut, hidup lagi. Allah Ta'ala ampunkan dosa wanita ini karena kebaikannya kepada seekor anjing. Subhanallah. Demikian banyak jalan untuk mendapatkan pahala anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia lemah, kita tukang bikin salah. Akan tetapi Allah Ta'ala maha pengampun, maha pemurah, maha pemberi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu setelah beliau wafat, ada satu murid-murid beliau memimpikan beliau. Dia tanya, "Ya Imam, ma fa'alallahu bika?" Wahai Tuan Guru, setelah kamu wafat, apa yang Allah Ta'ala perlakukan kepada engkau? Imam Ghazali bilang, saya diampunkan oleh Allah. Berkat karya tulismu? Bukan. Itu sih pahalanya lain. Tapi saya dapat ampunan dan pahala besar dari Allah Ta'ala. Pertama yang saya terima, tahu pahalanya apa? Adalah gara-gara seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Satu malam saya lagi menulis. Ini sekitar hampir 1000 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu Imam Ghazali hidupnya. Saya lagi menulis dengan pena saya. Itu pena dulu tuh dicelup dengan air. Saat saya lagi menulis, tahu-tahu ada lalat hinggap di ujung pena. Rupanya lalat itu meminum dari cairan yang ada di ujung pena. Maka saya hentikan tulisan saya tahan. Sampai itu lalat kenyang, minum, terus dia terbang, baru saya lanjut menulis. Allah Ta'ala ampunkan dosa saya gara-gara sedekah setetes air untuk seekor lalat. Kenapa? Sebab likulli dzi kabidin rathbin ajr, kata Rasulullah. Untuk setiap jiwa yang hidup itu ada pahalanya. Untuk hewan, apalagi untuk manusia. Dan ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang, kalau kamu tidak bisa ngasih manfaat, jangan ngasih gangguan dan bahaya. Kalau kamu nggak bisa menebarkan cinta, jangan menebarkan kebencian. Kalau kamu tidak bisa menyenangkan orang, jangan bikin orang susah dan sedih. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa senyum di mukanya orang, jangan merengut, jangan cemberut, jangan monyong di muka orang lain. Itu muslim kalau ketemu sama muslim lain, dia ngasih salam, kata Nabi, terus saling bersalaman, itu dosa-dosa mereka rontok semua, berguguran. Bukan itu aja, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka berdua. Bagiannya sama? Oh enggak, bagiannya beda. Itu rahmat dibagi menjadi 10 bagian. 9 bagian untuk yang senyumnya paling lebar, 1 bagian yang kalah senyum. Kita kalau ketemu orang, senyum. Menyapa orang, senyum. Jangan merengut. Ada sahabat ditegur oleh Rasulullah. Kenapa sih suka nongkrong di tepi jalan? Bilang, ya Rasulullah, kita emang hobi hiburan kita ya duduk di tepi jalan itu. Zaman dulu.
Nabi bilang kalau memang kalian sukanya nongkrong duduk di tepi jalan, a'tut tariqa haqqah, berikan haknya jalan. Apa haknya jalan? Bayar tol? Bukan. Haknya jalan adalah kalau ada orang ngasih salam, jawab salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang perlu bantuan, dibantu dan ditolong, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan Islam itu ada banyak. Ada sangat banyak sekali. Maka kita bisa mendapatkan pahala bahkan di dalam hobi kita, di dalam kesukaan kita. Kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang, maka kita setiap nafas, setiap detik adalah pahala yang bisa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Mau nonton bola silahkan, jangan sampai ketinggalan waktu sholat. Nonton silahkan, tapi waktunya sholat ya sholat. Jangan, kan kagak susah dari rumah jaga wudhu, waktunya sholat. Lihat tuh ada pemain-pemain barat di di klub barat sana, itu pemain-pemain yang beragama Islam, waktunya sholat dia orang, subhanallah, dan nggak membuat mereka hina. Jadikan tuh bahkan di dalam sepak bola menunjukkan keindahan Islam kepada dunia. Lihat tuh petinju seperti Muhammad Ali menunjukkan keindahan Islam bahkan di dalam di dalam olahraga yang beliau geluti. Lihat juga dari tokoh sepak bola muslim-muslim yang lain menunjukkan keindahan Islam, dan Allah taala jadikan kita muslimin, mukminin, orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah taala. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jaga kemuliaan ini. Enggak ada kemuliaan yang lebih mulia dari kemuliaan ini. Jalin persaudaraan kita, beri manfaat. Jadikan perkumpulan kita ini sarana untuk nolong orang, untuk bantu orang, untuk silaturahmi, untuk mempererat persaudaraan. Perkumpulan yang hari kiamat bukan jadi penyesalan, tetapi perkumpulan yang hari kiamat menyampaikan kita kepada kelompoknya Nabi besar Muhammad, masuk di dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sakit, jenguk dari kelompok kita. Ada yang kesusahan, bantu. Ada yang kelaparan, kasih makan. Ada yang meninggal dunia, antar jenazahnya, urus jenazahnya. Ada yang ngasih salam, jawab salamnya. Ada yang bersin, ucapkan yarhamukallah. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan manfaat. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Wa insyaallah perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan juga para pendiri perkumpulan ini, dan juga pimpinan-pimpinan dari perkumpulan Jackmania diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, ke jalan persaudaraan, ke jalan keamanan, ke jalan keselamatan. Dan para guru-guru kita, para ulama kita hadir tengah-tengah kita, Masya Allah, Ustaz Das'ad Latif, insyaallah diberikan kesehatan, afiat, dan juga para guru-guru yang lain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.